Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar melemparkan dirinya ke dalam pelukan ksatria ini. Mungkinkah pesonanya tak tertahankan bahkan bagi putri suci Samsara? Ini tidak mungkin. Tetapi para tetua ini memiliki pengalaman bertahun-tahun yang luas dan dengan jelas melihat ekspresi terkejut Seng Yue berubah menjadi senyum puas. Karena kepala menganggap itu normal, maka itu hanya bisa begitu. Jadi mereka mungkin juga berhenti berpikir lebih jauh tentang masalah ini. Karena pihak lain memberikan bantuan yang begitu besar ke kuil assassin, mereka tidak bisa naik untuk mengambil cair. Golden Foundation Armor tidak menghalangi sensasi pelukan lembut cair. Tidak seperti saat mengaktifkan mantra terlarang sebelumnya atau bahkan membantu Seng Yue dalam membunuh Alocer, tangan Saint Nighthead bergetar hebat. Cair. Long Hao Shen dengan lembut memanggil namanya, suaranya masih bergetar. Emosinya menjadi sangat tidak stabil sehingga kilau oranye di armornya mulai bergelombang secara tidak teratur. Batuk. Seng Yue terbatuk, kepala ksatria suci, kamu baru saja menggunakan mantra terlarang. Mungkin Anda harus beristirahat di kuil assassin kami. Ini adalah pengingat bagi pasangan muda ini bahwa ini adalah kota Exorcist Mountain Pass, pusat perhatian banyak orang. Sebenarnya, penonton yang paling terkejut terletak di lapisan kedua dari Exorcist Mountain Pass. Mata Seng Lingxin terbuka lebar hingga hampir terbelah. Melihat putrinya bergegas ke pelukan seorang pria, dia hampir jatuh dari lapisan kedua. Dia benar-benar tidak percaya orang itu adalah Long Hao Shen. Dalam hatinya, Long Hao Shen sudah menjadi menantunya. Tapi dia secara tidak sadar percaya bahwa ksatria Yayasan Emas setidaknya berusia 50 tahun. Apa yang salah dengan Cair? Mungkinkah dia jatuh cinta pada pahlawan? Tapi sebagai kepala militer dari Exorcist Mountain Pass, apalagi yang bisa dia lakukan selain menatap itu? Secara kebetulan, Ibu Cair, Lan Yanyu, masih beristirahat di rumah karena beberapa luka, atau suami dan istri akan menjadi saksi dari rasa malu seperti itu. Seng Lingxin diam-diam berpikir, Cair, oh Cair. Anda tidak dapat memiliki perubahan kasih sayang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana Anda ingin saya membenarkan diri saya kepada saudara Long, kepada Hao Shen? Tetapi melihat kepala ksatria suci sementara yang begitu kuat, kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah Cair dan Long Hao Shen berpisah setelah mendengar peringatan Seng Yue? Jawabannya negatif, dan Seng Yue dan pembunuh heroik lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena apa yang terjadi selanjutnya, melihat tubuh Cair menghilang. Tembus pandang. Kemampuan pembunuh yang kuat itu digunakan untuk memajukan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Tubuh Cair tampaknya telah memudar, tapi sensasi sentuhan itu masih ada. Long Hao Shen tidak mau berpisah dengannya dan terus memeluknya, di bawah pengawalan para pembunuh heroik. Dan di bawah pengawasan fanatik para prajurit, Long Hao Shen mengendarai Star King untuk menuju ke Exorcist City. Kuil pembunuh. Jadi itu benar-benar kamu, bocah. Ketika Seng Yue melihat Long Hao Shen setelah helmnya dilepas, dia masih kesulitan mempercayai matanya. Kamar pribadi ini digunakan pada waktu biasa bagi Seng Yue untuk berkultivasi, jadi tentu saja, tidak ada orang lain yang akan datang ke sini untuk mengganggu mereka. Setelah mereka kembali ke kuil assassin, Seng Yue langsung membawa Long Hao Shen dan Cair kembali ke kamar pribadinya. Sekarang, Cair masih menempel di sisi Long Hao Shen. Setelah 1,5 tahun berpisah, dia menjadi sangat tidak mampu berpisah dengannya. Meskipun dia masih kehilangan ingatannya, dia sudah mendapatkan kembali perasaannya untuknya. Long Hao Shen ingin berlutut untuk membuat salam sendiri untuk Seng Yue. Dalam kapasitasnya sebagai kekasih Cair, Hao Shen perlu memberi penghormatan kepada Seng Yue dan kerabatnya yang lebih tua. Di luar, dia mewakili kuil ksatria, tetapi di kamar pribadi ini, dia hanya berdiri untuk dirinya sendiri. Cukup, kamu sudah menjadi Saint Nighthead, tidak perlu formalitas seperti itu. Bagaimana kamu berkultivasi ke level ini? Tidak mungkin Yang Haohan dan Long Tianying memberi Anda beberapa obat kultivasi dengan dampak buruk, tetapi bagaimana lagi Anda bisa berkultivasi begitu cepat?
Saat melihat Long Hao Shen, bahkan Seng Yue yang parah tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kagum. Anak muda itu masih di bawah 20, tetapi sudah menjadi ksatria sejati dari langkah ke-8. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis akan menggunakannya sebagai alasan untuk memicu perang suci ini. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, kecepatan pertumbuhannya pasti akan membuatnya menjadi landasan perlawanan masa depan melawan iblis. Long Hao Shen menjawab dengan hormat, "Kakek buyut, saya telah berkultivasi dalam untuk waktu yang lama, kemudian menghabiskan setengah tahun untuk mengolah teknik." Seng Yue memberi Cair tatapan tak berdaya, "Sepertinya kamu masih bukan tandingannya. Dia tampaknya jauh lebih pekerja keras daripada Anda. Kebosanan kultivasi yang dalam bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Anak muda, kamu tidak mungkin berkultivasi dalam selama setahun tanpa henti, haha." Senior heroik ini kemudian mulai menertawakan leluconnya sendiri, sebelum berhenti tiba-tiba setelah melihat Long Hao Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Apa, jadi Anda benar-benar berkultivasi dalam selama setahun? Kamu," kerutan Seng Yue berkedut, "biarkan saja, kalian berdua mengobrol dengan baik. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi." Dia melambaikan tangannya dan melangkah, menghilang langsung dari ruangan. Cair tertawa, "Kakek buyut, kamu sangat cemburu." Saat melihat senyum di wajahnya, mata Long Hao Shen berkelebat dengan sedikit kekecewaan. Dia tahu Cair terlalu baik, dan tepat untuk alasan itu, dia ditentukan dari ekspresi wajahnya bahwa ingatannya tidak pulih sama sekali, dan bahwa Cair masih amnesia. Cair segera menemukan perubahan suasana hatinya, dan menundukkan kepalanya sedikit, "Maaf, aku hanya..." Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya, disela oleh pelukan tiba-tiba oleh Long Hao Shen, yang menyela dengan nada suara yang lembut, "Tidak, seharusnya aku yang minta maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Tidak peduli apa, melihatmu lagi benar-benar bagus." Cair mendekatkan dirinya ke arahnya, dengan suara lembut, "Aku tidak tahu bagaimana perasaanku ketika aku mencintaimu sebelumnya, tapi aku yakin aku masih mencintaimu. Hari itu, saat kau pergi, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Sekarang setelah kita akhirnya bersatu kembali, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Saya pasti akan meyakinkan kakek buyut, saya tidak ingin harus melihat sosok Anda yang pergi lagi." Long Hao Shen membelai rambutnya dengan lembut, "Tenanglah. Kali ini, saya tidak hanya membawa Anda bersama saya, tetapi kami juga akan berkumpul dengan yang lain, untuk mereformasi pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64 kami." Cair mengangkat kepalanya, terkejut, "Kamu memiliki izin dari aliansi?" "Saya akan mengatakan saya memilikinya. Namun, kita harus memberikan kontribusi yang cukup di setiap benteng pertahanan. Saya pikir itu sudah cukup untuk eksorsis Mountain Pass. Jika tidak, kita harus tinggal lebih lama." "Itu pasti tidak cukup." Tepat pada saat ini, bayangan muncul, dan Seng Yue muncul kembali. Melihat dia, Cair buru-buru melepaskan pelukannya, dan tampak memerah, "Kakek buyut, kenapa kamu kembali? Saat mereka baru saja bersatu kembali sudah lama berlalu, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu?" Seng Yue tampak marah, "Apa yang salah jika aku kembali? Ketika saya baru saja pergi, saya berpikir, bagaimana jika setelah membiarkan Anda berdua berbagi kamar, dan bertemu lagi setelah lama berpisah, sesuatu terjadi karena kegembiraan. Apa yang salah dengan saya ingin menjadi orang pertama yang menggendong cicit saya? Tapi ini tidak akan berhasil. Cicit perempuan Seng Yue harus menikah secara resmi sebelum melahirkan anak." "Kakek buyut, apa yang kamu bicarakan?" Wajah Cair menjadi merah seperti apel, dan muncul di sisi Seng Yue dengan sekejap, meraih janggutnya untuk menariknya. "Jadilah gadis yang baik, jangan menarik. Aku hanya memiliki janggut sebanyak ini. Kakek buyut Anda perlu menjaga sebagian citranya di depan orang lain." "Bodoh. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan?" Kali ini, Long Hao Shen tercengang. Terlepas dari dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia melihat Cair begitu dekat dengan orang lain. Meskipun itu adalah kakek buyutnya sendiri,
dia masih ingat dengan jelas tentang penolakannya terhadapnya sebelum dia kehilangan ingatan. Melihat tanda kasih sayang antara dua kerabat, Long Haoshen tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu egois. Bukankah Chaier saat ini sangat bagus? Setidaknya, dia tidak sedekat sebelumnya dan lebih penyayang. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum penuh pengertian. Benar, jika saya mencintainya, saya harus memikirkan kesejahteraannya, dan tidak hanya memikirkan diri saya sendiri. Karena penghalang yang dibentuk oleh amnesia Chaier akhirnya mulai mencair di dalam dirinya, dia terus berdiri diam dengan senyum lebar. Berat, untuk apa kamu tersenyum? Biarkan saya memberitahu Anda bahwa Anda sebaiknya tidak berpikir untuk pergi sebelum Anda tinggal selama 3 bulan. Saya telah menerima surat dari Long Tianying. Anda tidak dapat berpikir untuk kembali sebelum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Biarkan saya mencatat jumlah poin kontribusi Anda saat ini. Saat melihat tampilan cerdik Seng Yue, Long Haoshen segera menunjukkan wajah sedih. Kakek buyut, Anda tidak bisa serius. 3 bulan terlalu lama. Seng Yue mendengus. Lama. Saya pikir itu agak pendek. Jika Anda bisa mendapatkan 1 juta poin kontribusi dalam waktu 3 bulan, saya akan mengenali kemampuan Anda. Long Haoshen menjadi tidak berdaya, tapi, kakek, kamu tidak adil. Anda telah berjanji untuk memberi saya bantuan Anda. Apakah ada ketulusan dalam kata-katamu? Seng Yue tampak penuh kepuasan. Benar, aku memberikanmu janjiku. Tetapi apakah Anda berencana menggunakan janji ini untuk hal seperti itu? Jangan pikir saya tidak tahu apa yang Long Tianying dan Yang Haohan rencanakan. Jika Anda menggunakan janji sekarang, Anda tidak akan dapat menggunakannya lagi. Pikirkan baik-baik. Aku, Long Haoshen mengutuk diam-diam, tetapi tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Seng Yue mendengus, apakah kamu ingin menggambarkan aku sebagai orang yang licik? Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan senyuman yang dipaksakan. Bagaimana aku berani? Anda adalah seorang penatua, dan yang ingin saya katakan adalah bahwa saya mempercayai pengalaman Anda. Anda benar-benar kuat, tetapi bahkan jika saya tidak menggunakan janji itu, Anda tidak bisa tidak tahu malu atas poin kontribusi yang Anda berutang kepada saya. Hari ini, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya dapat dianggap telah mendapatkan setengah dari kontribusi untuk pembunuhan Alocer. Dewa Setan Singa Berkobar berada di langkah ke-9 dan harus bernilai setidaknya 500.000 poin kontribusi, atau bahkan lebih. Saya ingin mengklaim setengahnya. Juga, mengesampingkan mayatnya, mahkota Dewa Iblis Dewa Singa Berkobar seharusnya bernilai lebih dari 300.000 poin. Jika saya tidak salah, beberapa waktu yang lalu Anda ingin mengirimkannya kepada saya. Seng Yue menatap Long Haoshen, berat. Kapan kamu menjadi begitu licik? Itu tidak akan berhasil, saya mulai ragu menyerahkan cicit perempuan saya kepada Anda. Mendengar langkah kemenangan yang telah ditunjukkan, Long Haoshen tiba-tiba menjadi berperilaku baik, memaksakan senyum, kakek, Anda tidak bisa melakukan itu. Seng Yue tiba-tiba tampak cukup senang dengan dirinya sendiri, jadi apa? Apakah itu hal yang sulit bagimu untuk tinggal di Exorcist Mountain Pass untuk menemani Chaier? Sesampainya pada titik ini, dia melirik cicit di sisinya, matanya penuh kehangatan. Selama 1,5 tahun ini, selalu tentang Seng Yue yang mengajar Chaier. Dia semakin menyukai gadis ini, dan kehilangan rasa penghalang sebelumnya yang membuat mereka tidak mungkin berkomunikasi. Chaier juga menjadi lebih sayang padanya, dan merasakan emosi yang nyata untuk kerabatnya ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh Seng Yue di masa lalu. Dia tampak seperti sedang berusaha mempersulit Long Haoshen, tetapi sebenarnya, dia benar-benar tidak tahan berpisah dengan cicitnya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal selamanya, membiarkannya tinggal beberapa hari lagi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Melalui ekspresi matanya, Long Haoshen melihat melalui pikiran seperti Seng Yue. Dia awalnya berencana untuk terus berdebat tetapi segera mengoreksi dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan ini, kakek buyut? Kami benar-benar sangat terdesak oleh waktu, dan melalui pertempuran hari ini, situasi di Exorcist Mountain Pass seharusnya menjadi cukup stabil.
Kami akan tinggal di sini selama 1 bulan lagi. Bulan ini, saya tidak akan meminta imbalan prestasi apapun, dan hanya akan fokus membantu pihak kita menangani ancaman iblis. Bagaimana? Long Haoshen sangat tulus. Seng Yue, yang suasana hatinya sebelumnya telah menghilang, menjawab dengan anggukan, aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan hari ini sudah bernilai lebih dari 1 juta poin kontribusi. Begitulah faktanya. Berkat surgawinya hampir memperkuat seluruh jalur Exorcist Mountain hingga sepertiga, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Seng Yue melanjutkan, waktunya pergi. Kalian berdua ikut denganku. Tempat ini sebenarnya tidak aman. Saat kita sampai di tempat umum, setidaknya kita bisa menjamin keselamatan cicitku. Cair segera menginjak tanah dan cemberut, ini dia lagi kakek buyut. Sangat mengganggu. Namun, mereka berdua masih mengikuti Seng Yue di luar ruangan. Seng Yue mengatur kamar untuk Long Haoshen untuk tinggal bersama Han Yu. Dia benar-benar tampak menjaga terhadap kemungkinan Long Haoshen dan Cair memiliki hubungan intim. Dalam beberapa hari berikutnya, Exorcist Mountain Pass sangat damai. Sebagian besar iblis tampaknya telah kehilangan dorongan mereka, dan selain dari pilar Dewa Iblis yang tidak menyala dari Dewa Iblis Singa berkobar, 7 lainnya masih berkedip-kedip, seolah-olah menjaga dari serangan manusia. Sebenarnya, sangat masuk akal jika mereka sangat waspada. Mantra terlarang Long Haoshen dalam skala yang sangat besar memberi mereka ketakutan yang tak tertahankan. Apa yang paling mereka takuti adalah Long Haoshen datang saat mereka meluncurkan serangan. Pada saat seperti itu, 7 Dewa Iblis tidak mampu melindungi pasukan mereka. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu bahwa hujan cahaya Long Haoshen adalah upaya habis-habisan. Meluncurkannya sekali lagi perlu menunggu energi spiritualnya menembus hingga 200.000. Kakek, situasinya sudah cukup bagus di celah gunung. Saya telah mengatur pemulihan tembok kota karena ini adalah kesempatan langka untuk melihat iblis begitu tenang. Dengan waktu penyesuaian yang singkat ini, kita setidaknya akan memulihkan 3 kali lipat kekuatan pertahanan dari Exorcist Mountain Pass kita. Seng Yue, pasangan yang dibentuk oleh Seng Lingxin dan istrinya, Long Haoshen, Han Yu dan Cair makan malam bersama, dan Seng Lingxin melaporkan kepada Seng Yue tentang kondisi Exorcist Mountain Pass. Istri dan suaminya sekarang menyadari bahwa Long Haoshen adalah ksatria Yayasan Emas ke-12, tetapi demi menyembunyikan identitas aslinya, dia harus mengenakan baju besinya setiap hari, untuk menghindari mengungkapkan fitur aslinya. Saat Seng Lingxin berbicara dengan Seng Yue, matanya seringkali melewati calon menantunya. Ketika dia mengetahui bahwa ksatria ini adalah Long Haoshen, perasaan tidak percayanya berlangsung tidak kurang dari beberapa jam. Sudah berapa lama, pada saat Long Haoshen memimpin pasukan perburuan iblisnya ke Exorcist Mountain Pass untuk menjalani misi pelatihan, dia masih lemah sampai-sampai membutuhkan perlindungannya di medan perang. Tapi sekarang, kultivasinya jelas melampaui milik Lingxin. Meskipun Seng Lingxin juga akhirnya berhasil melewati langkah ke-8, perbedaan usia di antara mereka setidaknya 1 generasi. Seng Lingxin juga memiliki garis keturunan yang bangga. Kekagumannya pada Long Xingyu tulus, tapi dia tidak berharap budidaya Long Haoshen telah melampaui miliknya. Seng Yue melirik ke bawah, bagaimana situasi militernya? Itu cukup bagus. Mereka yang awalnya hanya terluka ringan sudah kembali ke unit mereka, dan yang terluka parah kembali menjadi terluka ringan. Selain penyandang cacat, sebagian besar tentara kembali ke komitmen mereka. Saat memulihkan diri, mereka bersiap untuk pertempuran. Seng Yue mengangguk, jangan biarkan mereka yang belum sembuh total kembali untuk berpartisipasi dalam pertahanan. Iya, Seng Lingxin buru-buru menjawab. Meskipun dia adalah kepala militer dari Exorcist Mountain Pass, yang sebenarnya bertanggung jawab adalah Seng Yue. Prestise Seng Lingxin jauh di bawah para pembunuh heroik dari langkah ke-9 itu. Dia bahkan tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi aula ksatria tersembunyi, yang secara pribadi dipimpin oleh Ying Sui Feng. Seng Yue mengalihkan pandangannya ke arah Long Haoshen dan tersenyum tipis, Kepala Saint Knight kami, apakah Anda punya saran bagus? Kakek buyut,
Kamu masih mengolok-olokku. Bagaimana saya bisa berani membuat saran di depan Paman Seng dan Anda? Ekspresi Seng Yue menjadi serius. Kamu salah, Hao Shen. Secara pribadi, Anda adalah junior kami, tetapi tidak peduli apa, Anda tidak boleh melupakan status Anda sebagai Saint Knighthead. Anda mewakili kuil ksatria, dan berkali-kali, bertindak keras akan menjadi suatu keharusan, jika tidak, bukan wajah Anda sendiri yang hilang, tetapi kuil ksatria, Anda mengerti. Long Hao Shen menggigil kedinginan dan dengan hormat menjawab, ya. Seng Yue melanjutkan dengan nada berat, kamu masih muda, tetapi sudah memberikan kontribusi yang cukup baik untuk aliansi. Lupakan usia Anda sendiri, Anda harus bertindak sesuai dengan status Anda sebagai Saint Knighthead. Jika tidak, rencana kakekmu untuk mengirimmu untuk membangun ikatan di setiap kuil tidak akan ada gunanya. Kekuatanmu sudah cukup, tetapi kamu sekarang harus memiliki prestise yang tepat dan menginspirasi kekaguman sebagai kepala Saint Knight. Long Hao Shen terus mengangguk. Seng Yue menghela nafas ringan, jika mungkin, aku lebih suka tidak berharap beban berat seperti itu ditimpakan padamu sedini mungkin. Tapi Anda sudah terbebani di luar batas. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah pemicu sebenarnya dari perang suci ini. Meskipun ini harus terjadi cepat atau lambat, atas nama aliansi saya dapat menjamin Anda bahwa kami tidak melindungi Anda karena Anda adalah menantu Seng Yue atau cucu dari Long Tianying, tetapi karena kekuatan dan kemampuan Anda sendiri. Untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Saya tahu saya berterus terang, mungkin tidak masuk akal, tetapi ini adalah fakta paling mendasar. Jika bukan karena kekuatanmu sendiri, bahkan jika kita bisa menang juga, itu pasti tidak akan berakhir seperti itu dengan mulus. Hanya bekerja keras dan tidak jatuh jauh dari harapan kita. Anda sudah menjadi Saint Knight dari langkah ke-8. Sama sekali tidak ada Saint Knight lain seusiamu dalam seluruh sejarah aliansi. Kami semua percaya bahwa diri Anda di masa depan pasti akan menjadi orang dengan bakat luar biasa yang akan bertindak sebagai pemimpin masa depan untuk aliansi. Jadi tidak peduli kapan, Anda harus sangat ketat dalam evaluasi diri Anda. Aku tidak ingin mendengarmu terdengar seperti dulu lagi. Jadi sekarang, beritahu kami tentang pemikiran Anda. Seng Yue sangat parah, tetapi kata-katanya memberi Long Hao Shen kesadaran yang dia butuhkan. Melakukan itu, dia membantu Long Hao Shen untuk mengubah evaluasi dirinya sendiri. Dia bukan orang biasa lagi, tetapi kepala Saint Knight yang mewakili kuil ksatria, salah satu di antara peringkat yang lebih tinggi dari aliansi kuil. Setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen menjawab, kakek buyut, Paman Seng, saya punya beberapa pemikiran. Hanya saja saya belum membicarakannya karena ini semacam rencana ekstrim. Mata Seng Lingxin langsung berbinar, aku ingin mendengarnya. Dia awalnya termasuk yang paling radikal dari kuil asasin dalam pengambilan keputusannya. Jika bukan karena Seng Yue menahannya selama ini, strategi komandonya akan berubah sejak lama. Penyebutan Long Hao Shen tentang kata ekstrim, segera memberikan ayah mertua ini kegembiraan yang besar. Long Hao Shen mengangguk, saya percaya bahwa di luar celah dalam kekuatan, alasan terbesar mengapa kerugian dari Exorcist Mountain Pass begitu besar adalah bahwa tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan poin kuat terbesar kuil asasin. Setelah mengatakan itu, dia terdiam dan melihat reaksi Seng Yue dan Seng Lingxin. Seng Yue tampak terkejut sementara ekspresi Seng Lingxin menjadi lebih bersemangat dan penuh harap, mengangguk sedikit, teruskan. Long Hao Shen menjawab, poin kuat kuil asasin terletak pada menyerang dan bukan bertahan. Pembunuh benar-benar tidak cocok untuk pertempuran defensif di balik tembok kota. Seolah-olah kita menempatkan sekelompok penyihir di garis depan. Exorcist Mountain Pass pasti perlu dipertahankan, tapi saya yakin kita bisa mengubahnya dari pertahanan pasif menjadi pertahanan aktif. Singkatnya, pelanggaran akan menjadi pertahanan terbesar. Hari itu, saya melihat bahwa para tetua di langkah pembunuh heroik lebih dari selusin. Kekuatan seperti itu tidak akan kalah besar bahkan di depan Dewa Iblis, untuk mengatakan apa-apa tentang sekarang bahwa ada satu yang kurang dari mereka. Jika kita bisa menggunakan taktik melecehkan dan menyergap melawan Kam Iblis, kekuatan mereka saat menyerang Exorcist Mountain Pass kita pasti akan mendapat pukulan besar.
Dan pada saat yang sama, penyergapan, serangan mendadak, dan siluman adalah bidang keahlian untuk kuil assassin. Mengapa kita tidak menggunakan poin dominan kita? Dengan menerima pukulan secara pasif, kita hanya bisa menjadi semakin pasif. Pekerjaan yang berbeda harus menggunakan metode yang berbeda untuk menghadapi musuh. Diucapkan dengan baik. Zheng Lingxin menepuk pahanya, dengan sangat gembira. Hao Shen, saya memiliki pendapat yang sama persis dengan Anda. Zheng Yue mendengus marah, mematahkan kegembiraan besar Zheng Lingxin. Zheng Lingxin melihat kembali ke kakeknya, agak malu, senyum pahit di wajahnya. Kakek, saya tidak mengatakan bahwa kebijakan Anda salah.